أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baik. Kita terakhir sudah sampai mana, Mbak? Dari sini. Sudah aku dapat dari sini. Basmalah sudah ya? Iya Ustaz. Masuk ke Kok sudah belum? Ustaz. Terakhir apa? Ada catatannya nggak? Gimana, Mbak? Iya Ustaz. Sampai yang mana? Yang Sampai wakaf. kemarin tuh sampai Bismillah ke At-Taubah, surah At-Taubah. Bacaan Bismillah pada surat Al-Anfal dan At-Taubah. At-Taubah. Sampai ini ya. Kaifiyatu qira'atin hayati surat Al-Anfal ma'awali surat Taubah. Iya Ustaz. Sudah dipraktekkan belum ya? Sudah. Sudah habis ya berarti ya? Iya Ustaz. Berarti masuk al-waqfu sekarang ya? 6. Oke. Iya, kita masuk al-waqfu. Waqaf. Silakan, Mbak. Al-waqfu. Ta'riful waqfu. Lugatan wastilahan. Lugatan al-kaffu wal habs. Wastilahan huwa qat'us saut ala akhiril kalimatil qur'aniyati zamanan yasiran yatanaffasu fihi al-qari'u biniyatin muwasalatil qira'ah. Wakaf secara bahasa adalah menahan, dan secara istilah adalah memutuskan suara pada akhir kalimat bacaan Al-Quran beberapa waktu yang Yang apa? Waqfu tam, waqfu hasan, waqfun kafi, waqfun qabih. Sebentar Mbak. Tadi suaranya sempat hilang ya? Oh. Yang istilahan tadi. Wastilahan artinya Ustaz? Artinya, ya. Adalah memutuskan suara pada akhir kalimat pada akhir kata bacaan kata Al-Qur'an untuk beberapa waktu yang singkat agar pembaca Al-Quran tersebut mengambil nafas dan dengan niat untuk melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Baik, ini definisi dulu ya. Ya, definisi wakaf secara bahasanya al-kafu ya, al-habsu ya. Jadi menjaga atau menahan ya. Ya, itu wakaf. Dia menjaga, menahan atau menghentikan gitu ya. Kemudian kalau secara istilah artinya memutus suara atau menghentikan suara pada akhir lafadz Qur'aniyah ya, dengan tempo yang singkat, sekedar untuk mengambil nafas padanya ya. Seorang pembaca itu sekedar mengambil nafas padanya dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaan. Berarti di sini rukun wakaf ada 3 ya, Mbak? Ya, rukun wakaf ada 3. Yang pertama berhenti, jelas itu berhenti. Kemudian berhenti dengan tempo yang singkat ya. Kemudian yang kedua itu mengambil nafas, ketiga ada niat untuk melanjutkan kembali bacaan ya. Ulangi lagi, yang pertama berhenti sejenak,
Kemudian yang kedua mengambil nafas. Yang ketiga berniat untuk melanjutkan kembali bacaan. 3 ini ya. Yes. Karena kalau kurang salah satu, ya artinya salah satu rukunnya nggak ada, ya nggak bisa disebut wakaf ini. Kalau misalkan dia berhenti, ya berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas, tapi tidak ada niatan untuk melanjutkan kembali, itu apa, Mbak? Selesai baca Al-Quran. Ya, qata ya. Al-qata. Ya, selesai, putus. Artinya dia tidak melanjutkan kembali bacaan ya. Gitu. Itu biasanya diistilahkan dengan qata ya, al-qata. Walaupun kemarin dalam istilah apa namanya menyambung ya, menyambung atau memutuskan bacaan ada al-qata juga, tapi beda ya maksudnya di sini. Kalau di sini al-qata itu sama sekali tidak dilanjutkan ya. Baik, kalau dia berhenti sejenak, ya berhenti sejenak, kemudian dia berniat untuk menyambungkan bacaan, tapi nggak ngambil nafas, jadinya apa, Mbak? Sakit. Nah itu ya, jadi saktah ya atau sakat. Oke, kemudian kalau dia apa namanya nggak berhenti, ya nggak berhenti, dia ngambil nafas dan meniatkan melanjutkan kembali bacaan, jadinya apa, Mbak? Al-wasal ya Ustaz. Waslu, tapi kan nggak boleh ambil nafas. Jadinya apa? Nggak berhenti, tapi dia ngambil nafas. Ya, niatnya melanjutkan kembali bacaan. Apa istilahnya? Nggak tahu Ustaz. Ya, biasanya sebagian orang bilang tanafus ya. Oh, tanafus. Ya, Ya, mencuri nafas. Iya. Tapi mencuri nafas hukumnya dilarang ya. Ketika membaca, dia mengambil nafas di tengah bacaan, artinya tidak jelas waqaf wasolnya ya. Karena kalau ngambil nafas ya harusnya waqaf kan itu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi tiga-tiganya memang harus ada ya. Berhenti sejenak, mengambil nafas, niat melanjutkan kembali bacaan. 3 itu ya rukun wakaf. Oke, sudah jelas, Mbak? Iya, Ustaz. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya ini anwa'ul waqf ya. Iya, Ustaz. Ya. Anwa'ul waqf, pembagian macam-macam wakaf. Awalan waqfut tam. Yang pertama wakaf yang sempurna. Asanian waqfu hasan. Yang kedua kafi dulu, Mbak. Kafi dulu. Sanian waqfun kafi. Wakaf yang mencukupi, Ustaz. Ya, nanti ada definisinya. Kemudian wakaf hasan. Wakaf hasan, wakaf yang baik. Ya. Rabi'an waqfun qabih, wakaf yang jelek, yang buruk. Ya. Baik, kemudian pembagian wakaf yang sebelumnya belum ini sebetulnya ya. Langsung sudah dibagi tam, kafi, hasan, dan qabih ya. Anwa'ul waqaf yang pertamanya itu adalah ittirari ya. Ittirari itu apa? Wakaf yang terjadi secara darurat. Darurat contohnya? Ketika misalnya lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada yang salam, jadi harus wakaf gitu. Batuk ya? Atau batuk, yang seperti itu. Yang tidak sengaja tiba-tiba kejadiannya terjadi. Ya. Kemudian bersin misalkan ya. Ya. Yang kedua wakfun ikhtibari, wakaf yang ketika dalam pengujian misalnya lagi ujian hafalan diminta atau ujian untuk diuji gitu. Ya, diminta wakaf di situ ya. Cara wakafnya, untuk menguji cara wakafnya. Kemudian ada wakaf ikhtiari itu apa? Wakaf pilihan. Ya, pilihan dari pembaca ya, artinya tidak ada sebab ya. Ada yang kurang sebetulnya, Mbak. Satu lagi. Wakaf apa, Mbak? Wakfun. Pernah dengar wakaf yang keempat? Wakaf apa itu? Wakaf intidhari. Oh iya. Nah, di sini kurang ya. Kurang satu lagi yaitu wakaf intidhari. Apa itu wakaf intidhari? Wakaf untuk menunggu bacaan. Maksudnya menunggu bacaan bagaimana?
Gimana wakafnya? Wakofnya misalnya Ya gimana intidhari? Pernah dengar kan? pernah dengar tapi udah lupa istilahnya. Nah, yaitu untuk menunggu selesainya ragam bacaan dari tiap qiraat. Ya, makanya ini dipakainya ketika jamak ya, Mbak ya. Intidhari. Ya, wakaf untuk menyelesaikan ragam bacaan dari riwayat atau qiraat yang berbeda ya. Contohnya ya yang berakhir ini ya, baca misalkan Syu'bah dengan Hafs ya. Nah, misalkan yang di awal waktu itu wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijl. Nah, kemudian kita ulang gitu kan. Ulang lagi mau dari awal boleh, mau dipotong tsumma takhadtumul ijla min ba'di itu pun boleh. Itu namanya wakaf intidhari. Ya, nanti kalau semakin banyak riwayat, semakin banyak qiraah ya nanti jadi menyesuaikan ya. Jadi dituntaskan semuanya gitu. Ya. Itu namanya wakaf intidhari. Baik, jadi ada 3 ya. Wakaf intidhari, ikhtibari, intidhari, ikhtiyari. Ya. Oke, wakaf ikhtiyari itu yang terbagi tadi, tam, kafi, hasan dan qabih. Oke. Kita lihat satu persatu yang definisi tam. Silakan, Pak. Al-waqfu tam. Misal ta'rifuhu al-waqfu ala kalamin tammin tamma maknahu. Al-waqfu ala kalamin tamma maknahu. Wala yata'allaq. Wala yata'allaqu bima ba'dahu la lafzan wala ma'nan. Pengertiannya adalah wakaf yang wakaf pada kalimat yang sempurna maknanya, tidak berkaitan dengan yang setelahnya, baik secara lafaz ataupun secara makna. Baik, jadi nggak ada istilahnya sudah selesai ya. Jadi perkataan atau pernyataannya ataupun beritanya sudah selesai, nggak ada hubungan lagi dengan selanjutnya gitu ya. Nah, ini namanya wakaf tam. Ya, misal silakan. Misal al-waqfu ala kalimah al-muflihun min qawlihi ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wal ibtida' bi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, hukmuhu yuhsinul wukuf alaihi wa yuhsinul ibtida bima ba'dahu. Baik. Ini contoh dari wakaf yang tam ya. Dan ini kebetulan di akhir ayat. Tapi ingat, tidak setiap akhir ayat itu tam ya. Nah, ya. Iya, Ustaz. Jadi nanti justru mayoritas malah hasan kalau mayoritasnya ya. Jadi hanya tertentu saja dia yang wakafnya tam. Ya, ini contohnya ketika pembicaraan tentang balasan atau janji bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian pembicaraan berikutnya berkaitan dengan orang kafir. Nah, ini dikatakan bisa tam ya, sempurna. Dan tentu sangat ditekankan sekali untuk berhenti di situ ya. Kalau wasal gimana? Boleh. Wasal pun boleh sebetulnya, tidak masalah ya, tapi lebih diutamakan atau lebih baik adalah wakaf pada ayat 5-nya, kemudian ibtida dari awal ayat yang ke-6. Nah, itu ya. Atau bisa juga yang lain yang dikategorikan wakaf tam itu adalah akhir surah ya, Mbak ya. Akhir surah baru semuanya tam itu. Ya. Akhir surah. Setiap akhir surah pasti tam. Nah, itu ya. Karena otomatis dia kan ganti surat, beda ya. Terus bagaimana yang Al-Anfal sama itu ya.
Ya, Akhir surah Al-Anfal tetap dia dikategorikan sebagai tam. Ya. Jadi intinya semua surat ya ketika berhenti di akhir surat tersebut maka tam. Kemudian juga terkait dengan apa namanya tanda baca ya atau istilahnya dobet syakal gitu ya. Kalau yang mushaf Indonesia tapi ya Mbak ya, itu yang tanda ain. Nah, tanda ain, tanda ruku ya. Iya. Di mushaf Indonesia itu juga kategori wakaf tam. Ya, beberapa rujukan menyebutkan bahwa yang apa namanya terkait dengan tanda ain ya. Ada cuma qadarullah ana lupa nama kitabnya itu. Ada yang menyebutkan tentang tanda ain itu disebut wakaf tam itu. Atau kalau yang buku bahasa Indonesia itu ada di tanda baca mushaf Indonesia yang tanda ain itu di buku apa namanya panduan praktis tahsin tartil Al-Quran metode Maisuro ya. Itu ada di sana disebutkan terkait dengan kategorinya wakaf yang apa nih kalau ain gitu ya. Nah di sana disebutkan wakaf tam. Gitu, Mbak. Jadi tadi akhir surah, kemudian akhir pada tanda ruku atau tanda ain di mushaf Indonesia. Kalau di sini dua ini boleh kotak juga ya, Mbak. Bukan hanya wakaf, tapi boleh kotak juga. Kotak artinya menyudahi bacaan ya. Beralih ke aktivitas yang lain itu boleh. Jadi selain kotak, dia juga wakaf tam. Nah, kemudian ada lagi yang masuk kategori wakaf tam juga, yaitu yang tanda mim ya, Mbak. Oh, tanda mim. yang wakaf lazim. Wakaf lazim. Ya, itu juga malah di situ wajib berhenti ya, Mbak. Iya, Ustaz. Wajib berhenti. Artinya di situ wakafnya tam. Kalau diteruskan malah jadi rancu. Gitu. Nah, jadi sudah sempurna. Oke, tapi di sini tidak boleh kotor, ya, tidak boleh kotor. Dia harus wasol, ya. Artinya maksudnya muwasalah al-qiraah, gitu ya. Nah, melanjutkan kembali bacaan. Kemudian yang wakaf tam berikutnya, tapi nggak boleh kotor, ya, yaitu yang tanda kola, Mbak. Al-waqfu aula. Oh, iya. Itu juga termasuk wakaf tam kategorinya. Karena dia lebih utama berhenti karena dia sudah mencukupi, bukan mencukupi lagi, sudah selesai gitu. Ya. Sudah selesai pernyataan, kemudian yang berikutnya beda lagi. Walaupun di sini terjadi perbedaan ya, Mbak ya, antara mushaf Timur Tengah dan Indonesia. Tanda kola kan kadang-kadang beda. Yang satu kola, yang satu lagi la gitu ya. Nah, ya, Ustaz. Terkadang terjadi seperti itu. Maka kita katakan yang wakafnya tam ya tergantung mushafnya aja gitu, Mbak. Tergantung mushafnya apa gitu. Oke, itu tanda kola. Jadi di beberapa literatur kitab yang menyebutkan tanda-tanda wakaf itu tadi, dia kategorinya adalah tam, sudah sempurna. Baik. Itu jadi ada dua yang boleh kota, ada dua yang tidak boleh kota tapi wakafnya tam kategorinya. Sudah jelas, Mbak? Itu di Jelas, Pak. antaranya. Intinya tadi ya, la yata'allaq bima ba'da, kemudian la lafdhan wala ma'nan ya. Jadi dia tidak ada hubungan lagi lafaz dan maknanya. Sudah selesai lah kalaupun namanya wakaf sudah bagus gitu di situ. Baik, sudah sempurna. Baik. Kita lanjut ya, Mbak ya, atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Ustaz. Yang Sanian, silakan. Sanian al-waqfu hasan. Ta'rifuhu al-waqfu ala apa tadi? Wakaf apa? Hasan? Kafi. Asanian al-waqful kafi. Ta'rifuhu al-waqfu ala kalamin afada ma'na wa yata'allaq bima ba'dahu ma'nan la lafzan. Misal al-waqfu ala kalimah yunfiquna min qawlihi ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walibtida bi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hukmuhu yuhsinul wukuf alaihi wa yuhsinul ibtida bima ba'dahu. Pengertian dari waqful kafi adalah berhenti pada kalimat yang telah
yang telah difahami maknanya dan berkaitan dengan yang setelahnya secara makna tapi tidak secara lafaznya. Contohnya pada ayat ketiga surat Al-Baqarah dan ayat keempat surat Al-Baqarah. Hukumnya adalah diperbolehkan wakaf padanya. Ya, dan artinya sudah cukup. Ya. Dan boleh memulai dengan yang setelahnya. Ya. Baik, itu contohnya ya. Biasa. Ya, contohnya tadi sudah dibaca. Jadi itu antara ayat 3 dengan 4 itu bisa dikategorikan kafi, sudah mencukupi. Ya. Kemudian kalau contoh yang lain diantaranya yang jim ya Mbak. Yang jim pun itu bisa dikategorikan sebagai wakaf, ya tanda wakaf jim ya. Itu wakaf kafi. Kemudian juga yang sholah ya. Yang sholah pun itu sudah cukupi, boleh ibtidah dari setelahnya ya, dari setelah wakaf itu. Ya, kemudian ke yang mu'anaqah ya. Mu'anaqah pun masih dikategorikan sebagai kafi juga ya, Mbak ya. Mu'anaqah. Tapi harus pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu, bukan dua-duanya. Ya, harus pilih salah satu, maka itu sudah mencukupi untuk wakaf, kemudian memulai dari setelahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu diantaranya ya. Jadi yang bisa ibtidah dari setelah, ya, bisa ibtidah dari setelahnya dan sudah mencukupi secara maknanya, maka itu kategorinya wakaf kafi. Terus juga diantaranya kalau innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita wakaf kun di situ ya, kun itu banyak ulama yang mengatakan di situ wakaf. Karena kun itu kan sudah cukup ya, kun anta gitu. Jadilah kamu gitu ya. Nah, maka sudah cukup itu. Walaupun hanya kun gitu ya. Nah, setiap kata perintah kan otomatis ada yang dituju kan gitu ya. Nah, kemudian fayakun itu beda lagi kan sudah. Maka jadilah dia gitu ya. Nah, di situ walaupun tidak ada tanda apapun ya, tapi kalau secara kategorinya wakaf apa nih? Wakaf kafi. Ya. Ada beberapa mas saya diantaranya saya siswa itu pas baca di surat Al-Baqarah ya, yang kun fayakun itu beliau wakaf di situ tapi tanpa mengulang lagi ya, langsung baca fayakun. Nah, itu kategorinya wakaf ya, sudah mencukupi. Jadi boleh ya, atau masih tetap bagus wakaf padanya, dan juga masih tetap dikatakan bagus ibtidah dari setelahnya ya. Baik, sudah jelas Mbak? Jelas insyaallah. Salisan al-waqful hasan. Ta'rifuhu al-waqfu ala kalamin afada ma'na wa yata'allaqu bima ba'dahu lafzan wa ma'nan. Misal qauluhu ta'ala al-waqfu ala lafzil jalalah Allah min qaulihi ta'ala alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Ya. Hukmuhu yajuzul wuquf alaihi wala yabtadi'u bima ba'dahu illa idza kana al-waqfu ala ra'sil ayah fayasihhu libtida' bima ba'dahu. Pengertiannya adalah wakaf pada kalimat yang telah difahami maknanya dan berkaitan dengan yang setelahnya baik secara lafaz ataupun makna. Contoh pada lafzul jalalah Allah, pada firman Allah alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Hukumnya adalah boleh berhenti padanya, akan tetapi tidak boleh dimulai dari yang setelahnya kecuali wakaf pada ra'sil ayah, maka diperbolehkan. Gimana Ustaz? Ya, wakaf pada akhir ayat.
pada Wakaf pada wakaf akhir ayat. pada akhir ayat. Kecuali apabila wakaf pada akhir ayat, maka dibolehkan memulai dari setelahnya. Oke. Ini wakaf hasan, jadi secara makna memang sudah bisa dipahami, tapi masih ada kaitannya erat ya dengan setelahnya. Lafaz sama maknanya masih berkaitan, masih nyambung. Nah, sehingga kalau wakaf di sini hendaknya kita ya, alhamdulillah alamin misalkan, alhamdulillah sudah cukup. Ya, maksudnya sudah bagus, tapi dia harus diulang lagi gitu ya, supaya maknanya nggak rancu gitu ya. Ya di sini misalkan alhamdulillah fatiris samawat, siapa yang fatiris samawat gitu ya. Nah, harusnya masih nyambung gitu. Sehingga wakaf di sini harus diulang lagi gitu ya. Hendaknya diulang lagi kecuali pada akhir ayat gitu. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada ya, berarti kan Ar-Rahmanir Rahim. Bukannya Ar-Rahmanir Rahim itu masih nyambung dengan sebelumnya ya. Lafaz makna masih nyambung itu. Ya. Iya. Nah, karena Ar-Rahmani itu ya. Jadi secara i'rabnya pun masih ini ya, ada kaitan gitu dengan yang sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tapi karena di akhir ayat dan memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW nih dalam hadis Hakim misalkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau ketika menyifati bacaan Rasulullah SAW karena yaqra'u ayatan-ayatan ya, atau seperti redaksi yang lain ya di hadis Tirmidzi misalkan. Jadi dicontohkan di situ ya bahwa bacaan Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin tsumma yaqif, ar-rahmanir rahim tsumma yaqif, dan seterusnya itu. Artinya Rasulullah SAW pun mempraktekkan demikian gitu ya. Nah, ini tetap kategorinya hasan ya, tapi tidak perlu diulang lagi. Selain itu, kalau di pertengahan ayat maka hendaknya diulang, gitu. Hendaknya diulang. Kalau yang belum begitu paham bahasa Arab bagaimana? Ya udah, kalau nggak ada tanda wakaf mendingan diulang aja gitu ya Mbak ya. Itu paling aman. Diulangnya juga yang pas. Ya. Dan kaidah wakafnya yang biasa Ana ajarkan itu Mbak, yaitu wakaf yang baik pada akhir jumlah mufidah. Ibtidah yang baik adalah pada awal jumlah mufidah. Ada simpel itu. Cuman harus paham jumlah mufidah itu yang bagaimana kan gitu ya. Kalau ada mubtada ya ada khobar gitu, jangan potong di mubtadanya saja tanpa khobar gitu ya. Nah, kalau ada fiil ya mana fa'ilnya gitu kan. Nah, seperti itu. Itu jumlah mufidah ya, kalimat sempurna. Baik, jadi Anda ulangi lagi, wakaf yang baik adalah pada akhir jumlah mufidah. Ibtidah yang baik adalah pada awal jumlah mufidah. Jadi ya, kalau yang sudah agak ngerti bahasa Arab pakai kaidahnya seperti itu. Ya. Kalau nggak ngerti sama sekali ya udah pakai mushaf yang wakaf dan ibtidah, ya lebih aman lagi. Iya, ya, seperti itu. Ya. Baik. Jadi ini terkait dengan wakaf hasan. Terus bagaimana kok yang satu kafi, yang satu hasan kok malah lebih tinggi derajat kafi? Kira-kira jawabannya gimana? Bukannya cukup sama bagus itu lebih bagusan yang bagus gitu. Karena kalau kafi dia berkaitan dengan setelahnya makna saja, tidak pakai lafaz. Sedangkan kalau hasan berkaitan dengan setelahnya secara lafaz dan makna. Ya. Nah, jadi kafi dan hasan di sini bukan kaitannya dengan level ini ya, level tingkatan dari kualitas, bukan ya. Istilahnya gitu ya, istilah kafi dan hasan, tapi melihat dari standar keterkaitan gitu ya, keterkaitan antara lafaz dan maknanya gitu ya, sebelum dan sesudahnya itu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa kok kafi lebih tinggi derajatnya, ya karena dia masih ada kaitan gitu ya. Baik Mbak, mungkin sementara seperti itu karena sudah jam 1 ya Mbak ya. Kalau kita sambung lagi, nanti yang berikutnya adalah yang wakaf qobi ya, wakaf qobi, dan kita lanjut nanti di bab yang berikutnya bismillah ta'ala. Ya, alhamdulillah kemarin sudah diganti ya Mbak ya. Soalnya nanti kita
lanjut lagi di hari Jumat. Nanti untuk pekan berikutnya masih ya Mbak ya? Masih terus kan? Ramadan juga nggak ada libur insya Allah. Tapi udah ngambil. Iya, tapi yang pas hari Jumat anak kurangnya, Ustaz, pertemuannya. Kurangnya maksudnya? Kan biasanya seminggu 2 kali, ambil hari Selasa